Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini saya atas nama Irfan Nabil Ramandana Saputra dari program studi pendidikan agama Islam ingin membahas tentang pengertian korupsi dan penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana pada tahun 2024, yaitu ada salah satu kasus korupsi yang sangat merugikan negara, yaitu kasus timah, di mana kasus itu mencapai hingga 300 triliun rupiah kerugian yang didapat. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kasus korupsi dan penyebab-penyebabnya. Yang pertama, kasus korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan dan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Sebagaimana Robert Silgert menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, yaitu penyebab utama terjadinya korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Ketika pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan tidak berjalan dengan sangat baik, peluang untuk melakukan korupsi itu sangatlah terbuka lebar. Selain itu, budaya korupsi yang sudah menyebar di masyarakat juga menjadi penyebab yang sangat signifikan dalam banyak kasus praktik suap menyuap dan nepotisme adalah sebagai hal biasa bagi mereka, sehingga dapat merusak integritas sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Ketika pejabat tidak diawasi dengan baik, disitulah mereka cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengembalian keputusan dan pengelolaan anggaran juga menjadi faktor pendorong terjadinya praktek korupsi. Tanpa adanya kontrol yang ketat untuk melakukan tindakan korupsi semakin besar. Tanpa adanya kontrol yang ketat, peluang untuk melakukan tindakan korupsi semakin besar. Korupsi juga merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di dalam negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Pada kasus korupsi timah 2024, di situ adalah bagaimana korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Kasus korupsi timah menunjukkan bagaimana praktek korupsi dapat merugikan negara secara signifikan. Dalam kasus ini,
Sejumlah pejabat publik diduga terlibat dalam penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau juga bisa disebut dengan KPK mengungkapkan bahwa terdapat aliran dana yang transparan secara keterlibatan pihak swasta dalam praktek suap dan mendapatkan izin usaha. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan sangat penting dalam memerangi korupsi. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi membuat banyak orang cenderung menerima praktek tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kasus korupsi harus dimulai dari pendidikan dini hingga pelatihan bagi pejabat publik. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah korupsi sangat diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak. Reformasi sistem hukum dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintahan juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Melalui upaya bersama ini, diharapkan kasus-kasus seperti timah tahun 2024 dapat diminimalisirkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini saya akan membahas studi kasus tentang kasus PT Timah Tbk Tins pada tahun 2004 yang mencerminkan dinamika yang kompleks di industri pertambangan Indonesia. Oke. Menjadi kelas. Kasus timah pada tahun 2024 menjadi perhatian luas, terutama terkait dengan penyelewengan yang merugikan negara hingga 300 triliun. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengungkap praktek penambangan ilegal yang berlangsung dari tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini menyoroti buruknya tata kelola dalam sektor ekstraktif di Indonesia, di mana banyak pihak terlibat dalam praktek korupsi yang sistematis dan terencana. Kerugian negara akibat kasus ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dampak lingkungan yang signifikan. Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang juga disebut dengan BPKP, kerugian ini mencapai rupiah hingga 300 triliun yang terdiri dari kerugian langsung akibat penambangan ilegal dan kerusakan lingkungan. Selain itu juga terdapat kerugian tambahan sebesar 271 triliun yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan yang tidak ada izinnya. Dalam analisis awal ini, penting untuk memahami bahwa praktek korupsi di
Perusahaan terpadu timah bukanlah hal baru. Sejak 2004 lalu hingga 2015, Indonesia Corruption Watch atau juga disingkat ICW mencatat kerugian negara akibat penyelundupan timah ilegal mencapai 5,7 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pola sistematik dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk, memungkinkan tindakan korupsi terus berlanjut. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif dan perlunya reformasi dalam tata kelola sumber daya alam. Proses hukum terhadap para tersangka dimulai dengan sidang dakwaan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi PT Timah dan pihak swasta. Terdapat sekitar 21 hingga 22 tersangka, termasuk direktur perusahaan semi smelter dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam penyaluran izin pertambangan atau juga disebut IUP secara ilegal. Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan akan segera dilanjutkan ke pengadilan. Modus operasi dalam kasus ini melibatkan pembentukan perusahaan boneka untuk melakukan penambangan biji timah secara ilegal. Perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara untuk menyuplai biji timah ke PT Timah dengan harga yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Praktik ini menunjukkan bagaimana jaringan korupsi dapat beroperasi dengan baik di bawah pengawasan yang sangat lemah. Adapun dampak dari kasus timah ini yaitu korupsi ini berdampak negatif pada industri timah di Indonesia, terutama dalam hal kepercayaan investor, penurunan ekspor timah, dan fluktuasi harga di pasar global menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku industri. Hal ini berpotensi mengganggu posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama timah di dunia, serta mempengaruhi kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional dari perspektif sosial. Kasus korupsi timah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN. Masyarakat lokal yang bergantung pada PT Timah untuk lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi merasakan dampak langsung dari ketidakstabilan perusahaan akibat kasus ini. Ketidakpastian pekerjaan dan penurunan semangat kerja di kalangan karyawan menjadi isu serius yang perlu ditangani. Selanjutnya yaitu upaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Yang pertama, pentingnya bagi pemerintah lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan. Ini termasuk penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menindak praktik korupsi di sektor ekstraktif.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, pendidikan publik mengenai dampak negatif korupsi. Dampak negatif korupsi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pencegahan praktek-praktek korupsi di masa yang akan datang. Sebagai langkah akhir, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Kasus PT Timah Tbk harus menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan ekonomi dan lingkungan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang bersih dan praktik korupsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan daripada kasus yang saya bahas pada kali ini, yaitu kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk pada tahun 2024 menunjukkan dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah, yang dimana kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa praktek penambangan ilegal dan pengelolaan izin usaha pertambangan atau IUP yang buruk menjadi penyebab utama dari kerugian tersebut. Kerugian ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk kerugian finansial akibat kerjasama yang tidak transparan dengan smelter swasta, dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas penambangan ilegal. Hal ini menandakan adanya kegagalan dalam tata kelola sektor ekstraktif di Indonesia. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BPK, terungkap bahwa kerugian lingkungan mencapai 271 triliun akibat pengambilan biji timah secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan bersekongkol dengan oknum di PT Timah. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat. Penambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan boneka menunjukkan bahwa adanya jaringan yang lebih luas di balik praktek korupsi ini, termasuk kemungkinan keterlibatan aparat penegak hukum. Proses hukum terhadap kasus ini melibatkan penetapan 21 tersangka, termasuk pejabat tinggi di PT Timah dan pihak swasta. Keberadaan aktor-aktor lain dalam praktek korupsi ini menunjukkan bahwa masalah ini lebih kompleks daripada sekedar tindakan individu. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, perlunya pengembangan kasus untuk menjerat aktor lain menjadi penting agar tidak ada celah bagi praktek korupsi untuk terus berlanjut.
Dampak sosial dari kasus ini juga sangatlah besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada timah sebagai sumber pekerjaannya. Reputasi buruk perusahaan akibat skandal korupsi dapat menyebabkan ketidakpastian pekerjaan bagi karyawan dan menurunkan semangat kerja. Masyarakat sekitar yang sebelumnya bergantung pada aktivitas perusahaan kini merasakan dampak negatif dari ketidakstabilan perusahaan yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi sosial ekonomi setempat. Kesimpulannya yaitu kasus korupsi timah TBK merupakan contoh nyata dari dampak negatif korupsi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Dengan kerugian negara mencapai 300 triliun, semua pihak harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen pada reformasi serta tata kelola yang lebih baik di masa depan. Penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memerangi korupsi di Indonesia. Sekian penjelasan dari artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman bagi para koruptor hingga saat ini masih menjadi perhatian tersendiri dari banyaknya kasus yang bergulir di tanah air. Tercatat jika korupsi PT Timah yang menyeret terdakwa Harvey Mois menjadi terbesar dalam catatan sejarah. Mirisnya, Harvey justru hanya diganjar hukuman 6,5 tahun penjara usai merugikan negara mencapai 300 triliun. Hal lainnya dengan di Cina, di negara tirai bambu itu diketahui menerapkan hukum tegas bagi para koruptor. Belakangan diketahui salah satu pelakunya bahkan diganjar hukuman mati usai mencaplok kerugian negara sebanyak 6,5 triliun. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukuman dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari putusan 6 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengelolaan timah Harvey Mois yang dinilai sangat ringan, sebab kasus yang menjerat Harvey Mois itu merugikan keuangan negara hingga 300 triliun. Saya merasa itu merusak rasa keadilan masyarakat yang ini. Baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun, kata Mahfud MD kepada wartawan. Sesungguhnya itu sangat menusuk rasa keadilan. Kenapa demikian? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarong kekayaan negara hingga 300 triliun rupiah. Yang hanya diambil hanyalah 210 miliar. Mahfud menegaskan kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun bukan lagi potensi, melainkan negara merugikan ratusan triliun akibat korupsi kasus pengelolaan tata niaga timah. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara, menurut Jampitsus Febri Ardiansar. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara, tapi keuangan negara.